الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa sebagaimana yang didefinisikan oleh seorang tabi'in yang bernama Talaq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, ketahuilah bahwasanya Ramadan di samping sebagai musim akhirat ladang pahala, namun Ramadan juga madrasah imaniyah tarbawiyah jami'ah. Ramadan juga merupakan madrasah tempat penggemblengan dan banyak memberikan pelajaran-pelajaran berharga bagi kita semuanya. Yang pertama dan yang utama dari pelajaran madrasah Ramadan menggembleng dan mengokohkan kaum muslimin untuk senantiasa istiqamah di atas at-tauhid ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Bagaimana tidak, sedangkan hikmah tujuan puasa sebagaimana yang kita ketahui bersama, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan di antara makna takwa tadi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan yakinilah perintah Allah yang paling utama, yang paling besar, perintah bertauhid.
Bahkan dalam Al-Quran, perintah pertama adalah perintah bertauhid. Ya ayyuhan nasa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan larangan Allah pertama dalam Al-Quran, larangan dari berbuat syirik kepada Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui. Ditambah lagi dalam ayat-ayat puasa, Allah sisipkan firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dadaan. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku. Ad-doa huwal ibadah. Kata Rasul, doa adalah ibadah. Wajib diserahkan hanya kepada Allah. Inilah at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan Allah mengharamkan berdoa kepada selainnya, baik kepada nabi, kepada wali yang telah mati, dan seterusnya. Allah mengatakan, jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk orang dzalimin, ai minal musyrikin. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasul juga menegaskan dalam hadis beliau dalam Sahih Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, ai imanan billah, yaitu didasari oleh iman kepada Allah, oleh at-tauhid, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Tauhid landasan pondasi bagi semua ibadah. Tidak ada manfaatnya puasa tanpa tauhid. Tidak ada artinya takwa tanpa tauhid. Tauhid dengan ibadah seperti salat dengan wudhu. Tidak sah salat tanpa wudhu, tidak sah ibadah apapun tanpa at-tauhid. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, ketauhidan, maka gugur batal semua amal ibadah. Ma'asal muslimin, ini pelajaran yang utama dalam Ramadan. Ramadan menggembleng kaum muslimin untuk senantiasa bertauhid kepada Allah. Maka sangat disayangkan kalau seorang hamba keluar dari Ramadan namun masih banyak berbuat syirik, minta-minta kepada wali yang telah mati, kepada dukun dan sebagainya. Ini sangat bertentangan dengan madrasah Ramadan. Kemudian ma'asal muslimin, di antara pelajaran berharga di bulan suci Ramadan, Ramadan menggembleng kaum muslimin untuk senantiasa ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Berapa banyak para khatib ketika khutbah, ketika ceramah, menyampaikan bagaimana Rasul ketika bulan Ramadan, bagaimana Rasul sangat dermawan ketika Ramadan, bagaimana Rasul SAW berbuka puasa dengan rutab, dengan kurma. Luar biasa, kaum muslimin berbondong-bondong mengikuti ajaran Rasul. Salat tarawih adalah ajaran Rasul. Man qama ramadhana iman wa ihtisaban, dan seterusnya. Maka pelajaran berharga seperti ini selayaknya terus dipegang erat dan betul-betul ditingkatkan, entah dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Karena inilah kelaziman, konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mengikuti mentaati Rasul,
kalian akan mendapatkan petunjuk. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Allah pasti mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian pula di antara pelajaran berharga di bulan suci Ramadan, bahwasanya Ramadan menggembleng kaum muslimin untuk senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim muslimah ketika berpuasa di Ramadan dengan mudah sebetulnya membatalkan puasanya tanpa udzur yang syar'i. Masuk kamar, masuk tempat yang sunyi, makan atau minum tanpa dilihat oleh manusia. Namun seorang muslim yang dalam hatinya ada keyakinan Allah yang ada di langit itu pasti melihatnya dan pasti akan meminta pertanggungjawaban pada hari kiamat atas perbuatannya, maka dia pun tidak membatalkan puasanya tanpa udzur yang syar'i. Perasaan sifat seperti ini selayaknya terus dijaga oleh seorang hamba, seorang muslim. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kata Rasul, al-ihsan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi yakini engkau tidak akan mungkin melihat Allah di dunia, namun Allah yang melihatmu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah di atas langit, namun ilmunya bersama kita semuanya. Aku qouli hada wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran berharga di bulan Ramadan, Ramadan mengajarkan kaum muslimin untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Kaum muslimin secara umum di negeri kita ketika awal Ramadan, mereka menunggu sidang isbat. Kapan pemerintah menetapkan awal Ramadan? Dan inilah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. As-sam'u wa ta'a li a'immatil muslimin barran kana au fajiran. Dalam kitab-kitab akidah secara umum, akidah salaf Ahlussunnah, tercantum pembahasan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin itu baik atau pemimpin yang zalim, dan itu berdasarkan firman Allah tadi wa ulil amri minkum, dan berdasarkan sabda Rasul SAW, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan wajib setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia sukai atau yang tidak dia sukai, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Kalau diperintah berbuat maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat kepada perintah yang maksiat tersebut. Dan sikap seperti inilah yang selayaknya terus dipegang erat oleh seorang muslim, apalagi yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, karena inilah salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan akidah salaf, di antaranya as-sam'u wa ta'ah li a'immati al-muslimin. Dan ini juga berlaku ketika kaum muslimin mau menunggu kapan hari raya Idul Fitri, maka mengikuti pemimpin kaum muslimin sebagaimana yang dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam akidah beliau yang dicantumkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata kepada murid beliau, ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tarassala khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib, tidak bermanfaat bagimu apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat, berkeyakinan salat di belakang pemimpin
yang baik maupun yang dolim. Kemudian sang murid Syuaib berkata, as-salata kullaha, apakah semua salat bersama pemimpin? Kata beliau, la, walakin salatal jum'ah wal idain. Namun salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha bersama waktunya dengan pemimpin kaum muslimin. Masal muslimin, inilah sekali lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir, meskipun masih banyak pelajaran-pelajaran berharga di bulan Ramadan, di antaranya bulan Ramadan menggembleng kaum muslimin untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Di antara pemandangan yang indah, kata para ulama, di bulan Ramadan, bagaimana kaum muslimin berbondong-bondong memakmurkan, memenuhi masjid-masjid Allah. Mulai salat subuh sampai salat tarawih, luar biasa. Masjid meriah dengan kaum muslimin. Selayaknya pemandangan seperti ini terus dijaga. Bukan hanya di Ramadan, sampai akhir hayat kita semuanya. Karena inilah ciri orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita mengaku orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikan di antaranya dengan kita memakmurkan masjid Allah, tentunya dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan pada hari itu. Di antaranya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Bahkan Rasulullah SAW memberikan luar biasa janji pahala bagi yang memakmurkan masjid Allah. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, man ghada awraha ilal masjid a'adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada awraha. Kata Rasul, barang siapa yang pergi pagi petang hari, tentunya untuk beribadah di masjid Allah, maka kata Rasul, Allah sediakan hidangan di surga ketika pagi dan sore hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa memakmurkan masjid Allah dan tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah sampai akhir Ramadan, sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabb kalian sampai datangnya kematian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila wasna sinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.